Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi ke 2109 hari Renungan Pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, kami sangat membutuhkan kebenaran firman-Mu sebagai makanan tubuh, jiwa, dan roh kami. Puaskan kami, kenyangkan kami dengan firman-Mu agar kami kuat menghadapi kerasnya kehidupan ini dan tetap menjadi terang, tetap menjadi berkat Tuhan di antara kegelapan dunia ini. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah firman Tuhan ini termeterai dalam hati kami dan menjadi pelaku-pelaku firman. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari buka Alkitab kita dalam Injil Markus pasal 15 ayat 42 sampai ayat 47. Di bawah perikop Yesus dikuburkan. Demikian firman Tuhan. Sementara itu, hari mulai malam, dan hari itu adalah hari persiapan, yaitu hari menjelang Sabat. Karena itu Yusuf, orang Arimatea, seorang anggota majelis besar yang terkemuka, yang juga menanti-nantikan kerajaan Allah, memberanikan diri menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Pilatus heran waktu mendengar bahwa Yesus sudah mati. Maka ia memanggil kepala pasukan dan bertanya kepadanya, apakah Yesus sudah mati? Sesudah didengarnya keterangan kepala pasukan, ia berkenan memberikan mayat itu kepada Yusuf. Yusuf pun membeli kain lenan. Kemudian ia menurunkan mayat Yesus dari salib dan mengapaninya dengan kain lenan itu. Lalu ia membaringkan dia di dalam kubur yang digali di dalam bukit batu. Kemudian digulingkannya sebuah batu ke pintu kubur itu. Maria Magdalena dan Maria ibu Yoses melihat di mana Yesus dibaringkan. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, konteks kebenaran firman Tuhan ini ketika Tuhan Yesus sudah mati. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada banyak pertanyaan, kenapa Tuhan kok bisa mati? Saudara dengar ini baik-baik. Kita tahu bahwa Yesus itu adalah Tuhan 100% dan manusia sejati 100%. Dalam konteks Yesus mati, dia menggunakan sifat manusianya. Saudara, saya percaya kalau Yesus tidak menggunakan manusia sejatinya, dia menggunakan sifat Allah, pasti Yesus tidak akan pernah mati. Kalau Yesus tidak mati di atas kayu salib, maka tidak ada pengampunan dosa, karena tidak ada korban. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tahu bahwa dalam konteks perjanjian lama, untuk mendapatkan pengampunan dosa, maka orang harus memberikan korban pengampunan dosa. Nah, mereka harus membawa korban sebagai pengganti dosa mereka. Tapi itu hanya bersifat sementara. Korban Yesus Kristus di atas kayu salib itu diibaratkan korban anak domba Paskah. Saudara yang dikasihi Tuhan, kematian Tuhan Yesus memberikan kepada kita pengharapan iman bahwa kita telah ditebus. Kita semua sudah diampuni segala salah dan dosa kita. Amin. Karena kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib itu mendamaikan kita dengan Allah Bapa kita di surga.
Haleluya. Sehingga kita yang berdosa, kita semua mendapatkan anugerah pengampunan dari Tuhan, sehingga kita semua yang percaya kepada Kristus Yesus Tuhan, kita tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal, memperoleh keselamatan. Haleluya. Kita kembali dalam konteks kebenaran firman Tuhan ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, konteks firman Tuhan ini, Tuhan Yesus masih tergantung di kayu salib di Bukit Golgota itu. Dalam aturan orang Yahudi atau orang Israel, kalau mau masuk hari Sabat, orang-orang yang disalibkan itu, yang sudah mati itu, harus segera diturunkan dan segera dikubur. Karena sudah mau persiapan hari Sabat. Saudara, mari kita belajar dari seorang tokoh, seorang anggota majelis besar yang terkemuka pada saat itu yang bernama Yusuf Arimatea. Haleluya. Kita belajar bahwa yang pertama, Yusuf Arimatea adalah seorang pemberani. Amin. Saudara, dia memberanikan diri untuk menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus yang pada saat itu menjadi kontradiksi di tengah-tengah umat Tuhan pada saat itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk ada di pihak Yesus pada saat itu adalah pilihan yang kurang populer. Kenapa? Karena pada saat itu semua orang Yahudi menghendaki bahwa Yesus harus mati di salib. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan bahwa orang-orang yang ada bersama dengan Yesus selama pelayanan Yesus, mereka mengikut Yesus kemanapun Yesus berada, mereka melihat mujizat-mujizat yang Tuhan Yesus lakukan. Tetapi waktu Yesus menderita, hendak dibawa ke Bukit Golgota untuk disalibkan, murid-muridnya, orang-orang yang ada di sekitar Yesus mendadak melarikan diri. Mereka lari mau menyelamatkan diri sendiri, saudara. Kenapa? Karena mereka sedang dicari-cari. Orang-orang yang menjadi murid-murid Yesus itu menjadi buronan, saudara. Mereka dicari, mereka hendak ditangkap dan dijadikan senasib dengan Yesus. Makanya mereka semua kabur. Yang ada bersama-sama dengan Yesus hanyalah para perempuan yang melayani Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya menangkap pesan di sini bahwa Yusuf Arimatea ini adalah seorang tokoh yang besar. Dia seorang majelis besar yang terkemuka. Tapi saudara lihat, dia betul-betul gagah berani menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus supaya dikuburkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin kalau kita membaca di versi di Injil Yohanes pasal 19 ayat 38 sampai 42, di sana diceritakan bahwa Yusuf Arimatea ini sebenarnya takut. Makanya dia sembunyi-sembunyi menghadap Pilatus untuk meminta mayat Yesus. Tapi saya melihat dalam konteks kacamata Injil Markus, saya melihat Yusuf Arimatea ini seorang yang berani. Ketika dia mengambil satu keputusan untuk menghadap Pilatus untuk meminta mayat Yesus supaya dikuburkan, itu adalah tindakan yang paling berani. Karena pada saat itu, orang-orang yang dulu dekat dengan Yesus tidak berani meminta mayat Yesus yang tergantung itu, saudara. Dengar baik, Tuhan senang memakai orang-orang yang berani, saudara. Tuhan gak senang dengan orang-orang yang penakut, orang-orang yang pengecut, saudara. Mereka tidak akan jadi apa-apa. Tuhan senang memakai orang-orang yang berani, saudara. Ketika saudara dipanggil hamba Tuhan untuk melayani, saudara mungkin saudara berkata, aduh saya gak bisa ini dan itu. Saudara mungkin saudara melihat diri saudara penuh dengan keterbatasan. Tapi karena saudara melihat ini panggilan Tuhan untuk
melayani. Ini satu kesempatan yang luar biasa untuk melayani Raja di atas segala raja. Padahal saudara tahu banyak sekali kekurangan, kelemahan, keterbatasan saudara. Tapi saudara berani mengambil sikap untuk berkata, iya, saya bersedia. Itu luar biasa, saudara. Amin. Saudara, Tuhan akan memperlengkapi, Tuhan akan menyertai orang-orang yang gagah berani. Apalagi mereka melayani Tuhan, mengambil keputusan untuk melayani Tuhan, menjadi hamba Tuhan. Oh haleluya, Tuhan pasti akan memperlengkapi dan memberkati orang-orang pemberani yang mau mengambil keputusan di tengah-tengah keadaan situasi yang mungkin sama seperti Yusuf Arimatea, tidak memungkinkan. Tetapi Yusuf Arimatea berani mengambil keputusan. Demikian juga dengan saudara dan saya. Kita harus berani mengambil keputusan. Apalagi kalau itu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan. Saya percaya di saat kita berani mengambil keputusan, kita ada di pihak Tuhan dan Tuhan pasti akan memberkati kita. Yang kedua, kita belajar dari Yusuf Arimatea ini. Yusuf Arimatea ini, saya menangkap di sini bahwa dia adalah seorang yang cinta Tuhan. Saudara, nggak mungkin kalau dia tidak cinta Tuhan lalu dia melakukan satu misi yang sangat berbahaya ini. Kita tahu bahwa orang Israel ini sangat-sangat marah dengan Yesus. Makanya mereka semua berteriak untuk menyalibkan dia. Mereka menginginkan kematiannya. Demikian juga dengan murid-muridnya. Mereka menginginkan semua yang berkaitan dengan Yesus mati dibunuh. Tapi saudara lihat, Yusuf Arimatea ini sungguh luar biasa. Dia berani. Kenapa dia berani? Karena dia cinta Tuhan. Saya percaya saudara, orang kalau sudah jatuh cinta, apalagi jatuh cinta kepada Tuhan, dia pasti akan nekat berbuat apa saja. Apalagi untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, pasti dia akan berani berbuat apa saja. Karena apa? Dasarnya dia cinta. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara membaca di dalam Injil Matius pasal 27 ayat 57 sampai ayat 61, saudara akan menemukan di sana bahwa Yusuf Arimatea ini adalah murid Yesus juga. Amin. Jadi dia melakukan untuk meminta kepada Pilatus, meminta supaya dia dapat menguburkan Yesus. Saya melihat di sini bahwa Yusuf Arimatea ini sungguh cinta Tuhan. Amin. Saudara, saya percaya kalau saudara cinta Tuhan, sudah pasti berani melakukan apa saja untuk mendapatkan apa yang saudara inginkan. Karena terdorong dengan rasa cinta yang kuat ini. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, pastikan saudara seorang yang cinta Tuhan. Sehingga saudara mengerjakan, melakukan segala sesuatu, saudara melakukannya untuk Tuhan. Amin. Haleluya. Yusuf Arimatea, dia melakukan segala sesuatu untuk Tuhan. Saya percaya saudara, di sana ada pertaruhan nama besarnya. Kalau itu bisa diketahui oleh banyak orang, dia bisa dibunuh. Tapi saudara lihat, Yusuf Arimatea berani mengambil resiko. Karena apa? Karena dia murid Yesus. Karena apa? Dia cinta Yesus. Haleluya. Yang ketiga, saya menangkap di sini dari Yusuf Arimatea ini. Yusuf Arimatea ini punya hati. Haleluya, punya hati pada Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya menangkap saudara, misi ini sangat-sangat berbahaya. Karena kita tahu bahwa orang-orang Israel pada saat itu sangat-sangat benci kepada Yesus dan murid-muridnya. Tapi saudara lihat, Yusuf Arimatea melakukan semuanya itu karena apa? Dia punya hati. Dia punya hati untuk Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan,
pertanyaannya, apakah saudara punya hati dalam pelayanan, dalam merespon panggilan Tuhan? Saudara melihat ada di pelayanan saudara ada sesuatu yang mungkin membutuhkan tenaga saudara, mungkin juga uang saudara. Pertanyaannya, apakah saudara punya hati atau enggak? Saya percaya saudara, kalau orang punya hati itu pasti akan terkonek dengan Tuhan. Amin. Sehingga dia menjadi kepanjangan tangan Tuhan di dalam pelayanannya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya melihat Yusuf Arimatea ini punya hati pada Yesus. Saudara, dia membeli kain lenan. Saya percaya saudara, dia mengeluarkan uang yang begitu banyak. Kalau saudara membaca di dalam Injil Yohanes di sana, saudara akan menemukan di sana bahwa Yusuf dibantu juga oleh Nikodemus. Mereka membawa campuran minyak mur dengan minyak gaharu, kira-kira 50 kati beratnya. Saudara, kita tahu bahwa minyak gaharu itu memang mahal, saudara, sangat-sangat mahal. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya melihat pemberian yang begitu banyak dan mahal itu pasti seorang yang punya hati untuk pekerjaan Tuhan. Kalau dia nggak punya hati, dia nggak mau berkorban. Tapi karena mereka punya hati dalam pekerjaan Tuhan, mereka memberikan korban yang luar biasa untuk Tuhan. Saudara, padahal kan Tuhan sudah mati. Bagi pandangan orang, kalau sudah mati ya sudah selesai. Buat apa lagi memberi kalau sudah mati? Dia nggak bisa menikmati karena sudah dalam keadaan mati. Saudara, memberi kepada orang yang sudah mati sepertinya sia-sia. Tapi saudara perhatikan di sini, Tuhan melihat orang-orang yang punya hati dalam pelayanan. Saudara yang dikasihi Tuhan, pertanyaannya, apakah saudara punya hati untuk pekerjaan Tuhan dalam pelayanan di dalam gereja saudara? Melihat gereja membutuhkan ini dan itu, apakah saudara punya hati? Atau saudara sama dengan orang lain, ya masa bodoh? Saudara yang dikasihi Tuhan, lihat Yusuf Arimatea. Dan di dalam Injil Yohanes 19 di sana ada Nikodemus yang juga memberikan korban karena punya hati kepada Yesus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya kalau kita punya hati dalam pelayanan, kita akan menopang pelayanan, pekerjaan Tuhan. Dan pastinya Tuhan akan perhitungkan semuanya. Amin. Saya percaya saudara, kalau saudara punya hati, saudara membantu, menopang pelayanan, menopang hamba Tuhan, saudara pasti akan diberkati. Saudara pasti akan menerima dampak yang luar biasa, yaitu berkat-berkat kepada saudara, kepada anak cucu saudara, pelayanan, kepada usaha. Dalam segala lini kehidupan saudara, Tuhan pasti berkat. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, milikilah hati yang betul-betul mengasihi Tuhan. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita punya hati untuk pekerjaan Tuhan, pasti kita rela berkorban. Sama seperti Tuhan Yesus yang sangat mengasihi saudara dan saya, sehingga dia memberikan dirinya, dia mengorbankan dirinya karena cintanya kepada saudara dan saya. Haleluya. Hari ini kita belajar dari Yusuf Arimatea. Dia seorang pemberani, dia seorang yang cinta Tuhan, dan dia seorang yang punya hati untuk pekerjaan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, pertanyaannya, adakah saudara seperti Yusuf Arimatea yang berani, yang cinta Tuhan, dan yang punya hati dalam pelayanan? Mari kita lihat diri kita. Dan Tuhan saat ini sedang mencari orang-orang seperti Yusuf Arimatea yang berani, yang cinta Tuhan, dan punya hati untuk pekerjaan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas kebenaran firman yang sangat memberkati kami.
Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka. Tuhan memberkati rumah tangga mereka. Usaha pekerjaan pelayanan mereka dibuat beruntung dan berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan. Mereka yang lemah Tuhan kuatkan. Tuhan hibur mereka yang berduka cita. Dan memberkati mereka yang hari ini berulang tahun. Tuhan Yesus memberkati. Hamba berdoa biarlah berkat Tuhan dari surga turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain, supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil, untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali, saya Pendeta Samuel Mabuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.